Bapak Ibu, sidang penghiburan yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah penguburan saat ini bersama-sama dengan keluarga besar Dokopati, Ratu Edo, Hede, dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, teristimewa bersama dengan Mama Tabita, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita lakukan pujian Jangan Kamu Takut. Kebaktian penguburan jenazah almarhum suami, ayah, opa, saudara terkasih Bapak Martinus Dokopati. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut bagi kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Kristus, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dalam kasih-Mu yang agung, serta di dalam kehendak dan perkenanan-Mu, Engkau memanggil kembali suami, ayah, opa, saudara terkasih Bapak Martinus Dokopati sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang bersaudara. Kami ada dalam duka, kami bersedih dan kami menangis karena kami harus kehilangan orang yang kami kasihi dan kami cintai. Tapi sebagai orang beriman, kami juga percaya ya Tuhan,
bahwa atas apa yang kami alami dan rasakan saat ini, Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan ada dan hadir memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kekuatan dan penghiburan itu nyata lewat kebenaran firman Tuhan. Dan siang ini Tuhan, dalam kebaktian penguburan, sebelum kami mengantarkan jenazah kekasih kami ke tempat yang telah disediakan baginya, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan penghiburan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon hikmat yang daripada-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar serta kami renungkan sungguh mendapat tempat di dalam hati kami sekalian. Kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, beri kepada kami hati dan telinga yang siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Surat pertama Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58 menjadi bagian firman Tuhan yang akan baca, kita dengar dan kita renungkan bersama. Surat pertama Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara,
inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak saja mendengar, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita baru saja mendengar firman Tuhan yang saya kira cukup panjang ya. Surat pertama Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Dan firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini menggambarkan kepada kita bahwa ada soal yang terjadi. Soal itu adalah di sekitar kematian dan juga kebangkitan orang mati. Ini menjadi salah satu pokok masalah di kalangan orang Kristen di Korintus. Beberapa anggota yang punya latar belakang Yunani mengangkat masalah tersebut menjadi pokok perdebatan yang hangat. Ya, mereka bertanya, apakah mungkin dapat diterima oleh akal sehat bahwa orang yang telah mati dapat bangkit kembali? Mungkin juga di antara kita ada yang berpikir demikian, kalau mati bisa kok bangkit lagi. Bapak, saudara-saudara, Rasul Paulus memandang masalah ini secara serius karena mempunyai sangkut paut dengan ajarannya mengenai kehidupan setelah kematian. Ia menjelaskan kepada mereka dengan bertolak dari peristiwa kebangkitan Kristus. Ada dua peristiwa yang terjadi pada saat itu dan yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Peristiwa dimaksud adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus tidak saja ditandai oleh fakta kubur yang kosong, tetapi juga sejumlah penampakan
kepada murid-muridnya. Ini dijelaskan pada ayat 4 dan 5 pasal 15 bacaan kita. Ia dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Mama, saudara-saudara, bila dikatakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, maka itu berarti akan ada yang menyusul. Dan yang menyusul itu tentu tidak bisa yang lain kecuali orang beriman. Sebagaimana kata firman Tuhan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dalam hal ini Bapak Mama, saudara-saudara, Paulus mengemukakan secara tegas dua hal penting. Yang pertama, bahwa kematian itu terjadi sebagai upah dosa manusia. Dan yang kedua, kematian bagi orang beriman adalah musuh yang telah dikalahkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya apa Bapak Mama, saudara-saudara? Artinya dengan kebangkitan Kristus, kematian manusia bukanlah sebuah nasib buruk yang menimpa manusia, melainkan di balik kematian orang beriman ada harapan bagi kehidupan baru bersama Kristus kelak. Kalau dikatakan bahwa kematian bagi orang beriman adalah musuh yang telah dikalahkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, pertanyaan kita selanjutnya adalah mengapa orang beriman mesti juga mengalami kematian? Mestinya tidak ada lagi. Bapak Mama, saudara-saudara, Alkitab mengemukakan bahwa di satu sisi kematian adalah upah dosa manusia. Dosa telah merasuk kehidupan manusia, sehingga kematian itu menjadi bagian dari hidup manusia. Semua orang akan mengalaminya tanpa kecuali. Bahwa kematian yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang terjadi saat ini bukanlah sebuah peristiwa duka semata. Duka yang membuat kita menangis, bersedih, dan sebagai salah satu pokok renungan bagi kita sebagai orang. Artinya bahwa dengan memandang kematian itu kita selalu diingatkan bahwa hidup manusia di tengah-tengah dunia ini ada batas waktu. Ada batas yang ditentukan. Dan karena itu kita juga selalu diingatkan bahwa melalui peristiwa kematian dapat memahami dan menghayati hakikat iman Kristen yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus pada bagian akhir bacaan kita tadi. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan bergiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Pekerjaan Tuhan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah hidupnya telah melakukan apa yang baik itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab peran yang dipercayakan Tuhan. Itu membuktikan bagi kita bahwa ada banyak hal yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan oleh beliau. Dan saya kira itu menjadi nilai yang akan terus diingat, yang akan terus dikenang oleh kita sekalian, termasuk juga menjadi teladan. Tapi keteladanan itu tidak akan hilang lenyap, akan selalu diingat, akan selalu dikenang, dan akan diteruskan
sebagai nilai-nilai yang baik, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan pekerjaan baik selama. Dan karena itu Bapak Mama Saudara, sekalipun kematian itu membawa duka, tapi kita juga selalu bersyukur, ya. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita masih ingat pendirian Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sebuah prinsip iman, bahwa baik hidup maupun mati sama baiknya. Dua-duanya. Sekali lagi kata Rasul Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Dan untuk dua syafaat ini, dengan penuh kasih, saya mohon kesediaan Mama Pendeta Aleda Salean Sola untuk memimpin kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sidang duka yang berpengharapan, mari kita bersahati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Raja hati kami, hari ini kami hendak menguburkan seorang dari antara kami, kekasih kami, suami, bapa, opa, almarhum Bapak Haripati Dokopati. Ketika kami tunduk dalam duka, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini pun adalah bahagian yang Tuhan tentukan bagi keluarga Dokopati, Ratu Edo, Hede, dan rumpun keluarga untuk mengalaminya. Terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menguatkan kami. Kematian kekasih kami bukan saja mendukakan kami, tapi firman-Mu telah memberitakan bagi kami bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah awal baru yang Tuhan mungkinkan kami alami. Terima kasih Tuhan.
sebuah kesadaran bahwa kematian itu sama baik dengan kehidupan. Membuat kematian bukan lagi hal yang menakutkan, bukan lagi hal yang mendukakan semata. Biarlah itu tertanam dalam hati batin kami, pikir kami, juga laku kami, supaya masing-masing kami memanfaatkan waktu pemberian Tuhan, supaya ketika tiba waktu Tuhan bagi kami menyambut itu sebagaimana kami menyambut sebuah kehidupan. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam duka keluarga Dokopati, Ratu Edo, Hege, dan rumpun keluarga besar ini, kami juga tunduk dalam rasa terima kasih dan syukur, karena di kehidupan kami Tuhan hadirkan sosok seorang saudara, sosok seorang suami, sosok seorang bapa, sosok seorang kenalan, rekan kerja, teman sepelayanan, di mana kesaksian hidup bahwa Tuhan itu baik, kami juga dapatkan dalam relasi bersama almarhum. Yang baik, Tuhan berkati menjadi teladan bagi kami yang ditinggalkan. Ya Tuhan, ya Allah kami, sebentar kami hendak menguburkan jenazah kekasih kami. Biarlah kami lakukan hal tersebut dengan sebuah ingatan bahwa ini adalah perpisahan yang sementara, karena dalam pengasihan Tuhan kami akan bertemu di depan tahta rahmat Tuhan. Ini doa sembahyang kami, ini iman kami, ini harapan kami. Kami bawa bersama dengan doa dan harapan Mama Bita, anak-anak, menantu, keluarga ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mati dan bangkit, kami sampai kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Mama Pendeta yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Kita mengakhiri kebaktian kita saat ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita berserah kepada Allahku. Permisi. Tiada pun di laut menderu, tiap detik menghadapi bahwa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar.
dalam percaya akan kasih, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan kepada kita. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan, tugas, dan tanggung jawab iman kita sambil menerima berkat Tuhan. Pengasihan Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, keluarga Dokopati, keluarga Ratu Edo, keluarga Hede, dan rumpun keluarga yang terkait yang berduka, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Salam, silakan duduk kembali. Waktu saya kembalikan kepada komisi. Bapak Ibu, saudara terkasih, dalam kesadaran bahwa perpisahan ini hanyalah perpisahan batas pandang antara ada dan tiada, maka sebelum peti jenazah ditutup, kami berikan kesempatan kepada keluarga besar Dokopati, Ratu Edo, dan Hede untuk memberikan pernyataan kasih terakhir kepada almarhum Bapak Hari Dokopati. Kita mulai dari yang pertama, disusul oleh anak Rudi Dokopati, kemudian keluarga besar Dokopati Bapak Simon Dimu, disusul keluarga besar Ratu Edo Bapak Gosif Haning, kemudian keluarga besar Hede Bapak Daniel Hede, dan keluarga besar Taga dan Ju Mama Yoseba Taga. Anak Rudi Bapak Simon Dimu, mewakili keluarga besar Dokopati, mewakili keluarga besar Ratu Edo Bapak Gosif Haning, mewakili keluarga besar Hede Bapak Daniel Hede, mewakili keluarga besar Taga dan Ju Mama Yoseba Taga. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa jenazah akan dikuburkan di tempat pemakaman umum di Tapadala. Untuk itu kami mohon keringanan langkah semua kita untuk bersama dengan keluarga mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman umum, dan kita akan melanjutkan ibadah kuburan di sana. Aduh, Bapak.
Kata jalan begini saya. Pegang begini saya. Pegang begini saya. Pegang begini saya. Tak angkat. Jadi berat. Om Striker. Mana? Coba di mana? Ya, angkat kursi dulu. Awas dulu, awas dulu. Yang petugas mengambil trans bunga supaya bisa mengambil di kendaraan untuk dibawa ke
Sabar. Lihat dirinya. Sebentar. Ya, sudah. Pindah. Sebelah kiri. Kaki lepas kepala saya yang ke kiri sedikit. Kiri ke kanan. Kanan. Kiri. Ke sana, ke pintu sana. Sudah. Ya. Ini auto pick up gimana? Harusnya muat keluar. Ada orang ke Pak?
Siap, yang lain Jalan terus. Jangan, tegak terus. Terus, dapat. Siap, terima sana. Siap, terima situ ya. Nike. Masuk. Ini kami sudah ngomong. Kartan sini. Kartan di sini dulu. Habis sekarang baru ini. Kakak dong di sini. Sekarang baru berapa aja Mas ini. Awas. Bisa. Sabar, kasih mantannya kasih. Petugas tolong ditahan, baru kita masuk. Kita ke sini. Weh, boleh. Yang pegang itu tuh. Mana sini kakak? Tangannya agak jauh, Mas. Tangannya. Dia agak jauh. Ini mana nih? Buka. Jangan tutup. Kasih apa begitu dulu, nanti habis ibarat bergeser. Nanti habis barang berhenti. Tinggi. Turun tangan. Dari sini, Sal. Turun tangan. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tenang untuk kita melanjutkan lagi liturgi kita di tempat ini. Kita satu di dalam doa, kita akan mengucapkan doa secara bersama-sama yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak, saudara-saudara, kekasih kita yang telah meninggal ini bukanlah pergi ke tempat kebinasaan, tetapi sesungguhnya ia kembali kepada Bapa Penciptanya. Dan itu janganlah gelisah hatimu, janganlah duka dan keluh mengambil kemuliaan surgawi dari indahnya kematian di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan kita yang Yesus adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Ia bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ram. Ini dikaburkan bunga selesai sudah rangkaian acara kita hari ini. Saya berkesempatan pada keluarga dan kita
Adik, kasih mama. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kami berikan kesempatan untuk menabur bunga pada liang lahat. Dan setelah kita menabur bunga pada liang lahat akan kita tutup sementara untuk kita melakukan acara yang terakhir, yaitu acara peletakan bunga. Baik, sekali lagi liang lahat ditutup untuk sementara untuk kita melakukan acara yang terakhir, yaitu peletakan karangan bunga. Dan peletakan karangan bunga yang pertama kami mohon kesediaan daripada Mama Pendeta Ria. Kemudian yang kedua disusul oleh Bapak atau Ibu Lurah Sikumana. Sorong keras. Kemudian yang mewakili keluarga besar Bokopati, Bapak Sikili, keluarga besar Hede Daniel Hede, mewakili keluarga besar Tagaju, Mama Yoseba Taga. Terakhir Om Pendeta. Om Cok, permisi itu nanti taruh di sini. Taruh di atas sini sama Om. Ya. setelah Mama Pendeta kepada Ibu Lurah, Angkat keluar memang. setelah Ibu Lurah, setelah Ibu Lurah, keluarga besar Bokopati diwakili oleh Bapak Simon Bibu. Kemudian keluarga besar Ratu Edo diwakili Bapak Gottlieb Haning. Kemudian keluarga besar Hede diwakili Bapak Daniel Hede. Kemudian keluarga besar Tagaju diwakili Mama Yoseba Taga. Sesudah itu menyusul Mama Terkasih, Mama Rita. Kemudian anak Rudi mewakili anak laki-laki. Kemudian yang mewakili anak perempuan sudah kok. Kakak Rudi. Bapak lagi, tunggu satu lagi. Bapak, taruh dulu. Ya, Bapak dari samping ya. Ya. Yang mewakili anak-anak perempuan sudah. Bapak Lip Sudah. belum ini baru. Ini Bapak Lip. Satu lagi. Ada yang kecil yang aduh mama kasih karena mama yang angkat. Bapak Simon Bimu sudah. Bapak Lip ini Bapak. Bapak Daniel Hede. Oh masuk nanti beta yang ini, beta yang sorong. Bapak Daniel Hede. Angkas yang itu kecil itu. Tunggu sabar pelan-pelan aduh misi kamera dong. Aduh. Itu angkat yang satu angkat. Mama lihat sini mama, sabar. Mama lihat sini mama. Tapi kamu baik kelas bunga. Ini yang terakhir kan Mama Yoseba? Belum. Masih ada? Mama Bita belum, Mama Bita anak perempuan. Seluruh rangkaian acara penguburan dari mendiang Bapak, Opa, Saudara, suami terkasih Bapak Dr. Andes Martinus Bokopati pada hari ini Selasa 10 November 2020. Di kehadiran Bapak Mama Saudara semua pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pada pukul 16.00 atau jam 4 sore bersama-sama dengan keluarga menaikkan doa syukur lepas kabut. Sekali lagi atas nama keluarga besar Bokopati, Ratu Edo, Hede, anak-anak menantu, cucu dan istri terkasih, kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan semua kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam. Selamat jalan, Bapak engkau salam, sahabat engkau salam, descendant engkau salam, Tuhan Yesus.
singa di atas paruh ya. Singa di atas. Geser dong. Geser. Tempat geser lepas. 4 orang saya mau. Ya. Sudah bisa. Kanan mana kan? Geser sini. Oke. Geser sini. Oh sini. Ya, geser. Oh, sudah. Tambah sedikit di dalam. Ya. Tambah sedikit ya. Tambah sedikit tuh. Oke, totok hijau tuh. Iya. Terus mepet sana ya. Sudah. Sudah ini. Ya, sudah pas. Bikin dulu total. Pas pakai dan kain. Kalau dia sepas, apa kok? Sudah pas. Kalau dia sepas, nah sudah apa? Bisa kok? Tuh ini yang masukkan di dalam coba. Bisa. Ada Cak? Mana nih bisa naik? Ya. Orang atau Wih, berat tuh. Apa orang tuh? dari atas. Wih, berat nih. Orang sakit kayu. Wow, my God! Kaki. Itu kan yang punya. 2, jangan pasok. Jangan lepas. Jangan lepas. No. Itu. Sudah. Tuanya sembarang. Permisi Pak. Suruh kayu. Saya rata sabar. Nah, pegang dari besi itu Pak. Ada itu kali ada apa di situ dulu? Pegang agak begini. Ya. Ini. Kasih ondor itu batu yang pecah tuh nanti sebentar dia jatuh. Kasih ondor. Oh, itu. Kasih geser. Nah. 1, 2, 1, 2. Jangan lepas ya. Jangan lepas. Pelan. Wih, bukan aja sendiri tuh. Ya, geser. Rapat sih Pak Pangkal. Agak 1 dah. Ya, sudah. Betul. Ambil sini dulu. Sudah. Izin. 1, 2, 3. 1, 2. Pelan, jangan buru-buru. 1, 2, 3. Awas cari. Om, kakimu. 1, 2, 3 geser kiri. Geser kiri. Ya. Sudah keluar. Angkat dari sini. 1, 2. Say. Ambil keras nonton dari Angkat di sini. Ya. Ambil keras semua. Siram ulang, Le. Bunga situ kasih masuk semua di dalam. Kalau orang beras bunga dikasih penuh sudah. Boleh kok? Boleh. Tunggu. Sabar. Oke, siap. Ini uang siapa nih? Ya, yang dicari ada. Ya. Karena aduh ini.